Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan kita rezekinya selalu lancar, dimudahkan semua urusannya, sehat selalu dan tetap semangat pastinya. Nah, kali ini Mitra Daya akan saya ajak mengikuti pertemuan lapanan. Selapan itu 40 hari ya kalau di Jawa. Jadi ini ada lapanan pertemuan IPHI di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Nah, kali ini jatuh di Desa Genting dan diletakkan di Dusun Kalitangi. Di masjid ini ya, jadi ini di Serambi Masjid Kalitangi. Dusun Kalitangi tahu tidak? Nah, Dusun Kalitangi itu letaknya memang agak di pucuk gunung ya, jadi dingin suasananya, apalagi anginnya lumayan kenceng ya. Tetapi ya itulah tujuan dari IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ini, terutama di Kecamatan Jambu, memang rutin selalu dilaksanakan pertemuan setiap selapan sekali atau 40 hari sekali, tepatnya di Ahad Kliwon. Nah, memang tujuan utama adalah menjaga kemakburan. Bercerita tentang Haji Mabrur ini, ada cerita tentang kisah tukang sol sepatu menjadi mabrur tanpa pernah berangkat ke Makkah. Loh, kok bisa? Nah, ini saya ambilkan dari cerita Amira Salsabila di laman detik.com. Haji merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu hampir semua umat muslim. Ibadah ini biasanya dilakukan di kota Makkah. Namun ada kisah tukang sol sepatu yang mendapatkan predikat sebagai haji mabrur tanpa pernah berangkat ke Baitullah. Nah, ceritanya seperti ini. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak yang menceritakan bahwa setelah menyelesaikan ibadah haji, ia beristirahat dan tidur. Kemudian ia bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit dan mendengar percakapan mereka. Abdullah mengatakan salah satu malaikat itu bertanya kepada yang lain, "Berapa banyak orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji tahun ini?" Malaikat lainnya kemudian menjawab, "Mereka berjumlah 600.000 jamaah." Lalu malaikat pertama bertanya lagi, "Berapa banyak dari mereka yang ibadah hajinya diterima?" "Tidak ada satupun dari mereka," jawab malaikat kedua. Percakapan ini membuat Abdullah merasa gemetar sambil menangis. Dia berkata, "Apakah semua orang ini datang dari tempat yang jauh dengan perjuangan dan kelelahan melewati gurun yang luas hanya untuk semua usahanya menjadi sia-sia?" Dengan gemetar dia terus mendengarkan percakapan kedua malaikat tersebut. Namun ada seseorang yang meskipun tidak melaksanakan haji, amal perbuatannya diterima oleh Allah dan semua dosanya diampuni. Karena dia, seluruh jamaah haji diterima oleh Allah. "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" tanya malaikat pertama. "Itu adalah kehendak Allah." "Siapakah orang tersebut?" tanya malaikat pertama. "Orang itu adalah Ali bin Muwafaq, seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus." Usai mendengarkan percakapan tersebut, Abdullah terbangun dari tidurnya. Setelah menyelesaikan ibadah haji, dia ternyata tidak langsung pulang ke rumah. Abdullah diketahui langsung pergi ke Damaskus, Suriah. Hatinya masih gemetar dan penuh pertanyaan.
Ketika tiba di kota tersebut, dia segera mencari tukang sol sepatu yang disebutkan dalam percakapan malaikat dalam mimpinya. Dia bertanya kepada hampir semua tukang sol sepatu, apakah ada seorang tukang sol sepatu bernama Ali bin Al-Muwaffaq? Iya, dia ada di tepi kota, jawab salah satu tukang sol sepatu sambil menunjukkan arah. Setelah sampai di tempat tersebut, dia menemukan seorang tukang sol sepatu yang berpakaian sangat sederhana. Apakah Anda Ali bin Al-Muwaffaq? Tanya Abdullah. Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu apakah yang telah Anda lakukan sehingga Anda layak menerima pahala haji yang diterima oleh Allah, padahal Anda tidak pergi menunaikan haji. Saya sendiri tidak tahu Tuan. Ceritakanlah kehidupan Anda selama ini. Tukang sol sepatu itu akhirnya menceritakan kehidupannya kepada Abdullah. Selama puluhan tahun, setiap hari saya menyisihkan sebagian uang dari penghasilan saya sebagai tukang sol sepatu. Saya menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham, jumlah yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Saya sudah siap untuk berangkat haji. Akan tetapi ia tidak pergi haji. Mendengar ceritanya itu, Abdullah kembali bertanya, apa yang terjadi? Pada saat itu istri saya hamil dan sedang mengidam. Ketika saya hendak pergi, dia sangat menginginkan aroma makanan yang lezat, cerita tukang sol sepatu. Suamiku, bisakah kau mencium aroma masakan yang enak ini? Ujar sang istri. Iya sayang, jawab Ali bin Al-Muwaffaq. Cobalah cari siapa yang memasak. Aroma masakannya sangat harum. Tolong mintakan sedikit untukmu, ujar sang istri. Akhirnya saya mencari sumber aroma masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh. Di sana ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya memberitahunya bahwa istri saya menginginkan masakan yang dia masak, meskipun hanya sedikit. Janda itu diam dan memandang saya. Jadi saya mengulangi kata-kata saya, ungkap Ali. Janda itu pun akhirnya menjawab dan mengatakan tidak. Namun Ali tetap menawar dengan memberikan upah. Meski begitu, janda tersebut mengatakan makanan itu tidak dijual. Mengapa? Jawab Ali. Dengan berlinang air mata, janda itu menjawab, makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi Tuan. Dalam hatinya, Ali bertanya, bagaimana mungkin ada makanan yang halal baginya tapi haram bagiku? Padahal kita semua muslim. Oleh karena itu, dia mendesaknya lagi. Kenapa? Selama beberapa hari ini, kami tidak memiliki makanan. Di rumah kami tidak ada makanan sama sekali. Hari ini kami melihat seekor keledai mati. Jadi kami mengambil sebagian dagingnya untuk dimasak dan dimakan, cerita janda itu. Mendengar cerita tersebut, Ali menangis dan pulang ke rumah. Ia menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya dan ia juga menangis. Akhirnya mereka memasak makanan dan kembali ke rumah janda itu. Kami membawa makanan untukmu. Ali bin Al-Muwaffaq memberikan 350 dirham, uang yang dikumpulkannya untuk pergi menunaikan haji, kepada mereka. Gunakan uang ini untuk keluarga Anda. Gunakan
untuk usaha agar Anda tidak kelaparan lagi. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Al-Mubarak juga tidak bisa menahan air mata. Ternyata inilah amal yang telah dilakukan oleh Ali, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan hajinya meskipun dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mitra Daya yang selalu berada dimanapun Anda berada, demikian cerita tentang Haji Mabrur. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.